Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, para alim, para ulama, para hadirin, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan utama mengajak kepada pribadi dan kepada hadirin semuanya untuk senantiasa memanjatkan kesyukuran kita atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala, di mana pada sore hari ini kita diberikan oleh Allah beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, nikmat yang tidak terhingga, yang tidak bisa kita hitung andai kata kita mau menghitungnya. Maka mudah-mudahan atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita, sepenuh rasa syukur mampu kita hadirkan di dalam diri kita. Mulai dari hati kita, tindakan kita, lisan kita adalah cerminan bahwa kita adalah hamdan syakuron, hamba-hamba Allah yang dipandaikan mensyukuri setiap apa yang menjadi nikmatnya, menjalankan apa yang menjadi nikmatnya sebagai jalan mengibadahinya. Semoga kita di antara yang dimampukan. Maka mari mengajak kepada pribadi dan kepada hadirin semuanya, minimal kita dohirkan kesyukuran kita kepada Allah dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas insan yang mulia, contoh dan teladan untuk hidup dan kehidupan kita yang sempurna dan paripurna, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan pula untuk keluarga beliau, untuk para sahabat-sahabat beliau, untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti, yang senantiasa menjalankan kehidupan dalam segala macam aspeknya, ittiba atau mencontoh apa yang Rasulullah lakukan di dalam kehidupan bermuamalah maupun di dalam urusan ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di antara umat itu adalah nama-nama kita. Semoga mengantarkan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbahagia yang pertama bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku sekalian untuk kembali kita mengagendakan majelis rutin di setiap hari Jumat. Ini adalah yang perdana setelah kita libur 2 bulan. Berarti ada kurang lebih 8 atau 9 pekan kita tidak beraktivitas
bersama-sama di majelis Jumat sore. Semoga awalan sore hari ini menjadi awalan yang baik. Semoga menjadikan wasilah kita mampu dan dimampukan untuk menyelesaikan kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Karena itu adalah sesuatu yang wajib. Manakala itu tidak dilakukan berarti kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhtiar kita untuk bisa menggugurkan wajib kita, sekaligus berharap kepada Allah menjadi wasilah, dirizkikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk menjadi bekal kita ibadah kepada Allah, untuk menjadi wasilah kita beramal soleh di dalam kehidupan sehari-hari kita di sisa usia yang masih Allah nikmatkan kepada kita semua. Maka mewakili dari Sahibul Bait, tuan rumah Yayasan Subul Salam Nusantara dan Rumah Quran Ya Bisa, mengucapkan kepada panjenengan semua yang rawuh pada kesempatan kali ini, sugeng rawuh, ahlan wa sahlan fi khudurikum. Selamat datang, semoga hadirnya panjenengan semua menambah keberkahan tempat ini. Semoga dengan rawuhnya panjenengan semua adalah tanda bahwa kita di dunia ini dipersaudarakan oleh Allah Ta'ala karena dasar iman kepada Allah wa Rasulullah, yang semoga kelak kembali Allah persaudarakan kita di taman-taman surganya Allah, diperjumpakan kembali kelak di negeri lain, di dimensi lain, di kehidupan akhirat yang sama-sama kita yakini. Di antaranya kita diperjumpakan di pasar-pasar surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kendaraan-kendaraan istimewa, karena itu salah satu yang akan dinikmatkan kepada orang beriman ketika Allah mengatakan tadkhulul jannata bisalam, masuklah kalian semua ke surgaku dengan selamat. Maka salah satu nikmat di dalam surga itu, di antara orang-orang beriman yang sama-sama menghuni surga, kelak akan diperjumpakan, salah satu momentumnya adalah di pasar-pasar surga. Salah satu kitab yang pernah saya baca, orang-orang beriman itu ketika di pasar-pasar surga, kendaraan-kendaraan mereka diantaranya adalah Pegasus, kuda-kuda putih yang bersayap. Wah, blonjo cool kok pakai Pegasus gitu, mantap ya Ustadz Agung, Ustadz Singki, Masya Allah. Kalau sekarang di di Temanggung, di lingkungan hidup kita di dunia, ya belanja cool itu ya paling pakai Astrea Grand, pakai Supra atau pakai sepeda ontel. Tapi nanti kalau di pasar surga kita berjumpa dengan saudara-saudara kita seiman dengan kendaraan-kendaraan Pegasus, Masya Allah. Bayangke wae kayak seneng banget gitu kan. Allahu Akbar ya. Semoga itu semua yang hadir di majelis ini, terkhusus orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, semuanya kelak benar-benar oleh Allah Ta'ala dimasukkan ke jannah-jannahnya Allah. Allahumma amin. Salah satu wasilahnya adalah kita saling watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr di majelis ini. Karena itulah yang menjadi salah satu syarat agar setiap hamba itu bisa terhindar dari keadaan merugi. Allah Ta'ala memiliki peringatan untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Atas nama waktu, Allah berjanji atas nama penciptaannya yang bernama waktu. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia itu dipastikan akan berada di atas kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang memiliki iman di dalam hatinya, di dalam dadanya, di dalam dirinya. Lalu dengan iman itu dia menjalankan sebuah kegiatan baik bernama amal saleh. Dari imannya membuahkan sebuah kebaikan bernama amal saleh. Maka mudah-mudahan ini pun diantara wasilah kita, karena iman kita hadir di majelis ini, karena itu kita bisa beramal saleh. Dengan uang-uang kita yang dirisikan oleh Allah, kita membeli bensin, pertalite atau pertamak, ya kan? Dijadikan wasilah untuk mendatangi majelis ilmu, maka hartanya menjadi amal saleh. Dengannya ternyata diinformasikan ada sebuah informasi peluang dan potensi jariah, ternyata dimampukan untuk ikut menjadi amal saleh.
Ternyata saat berjumpa di majelis ilmu tetangga kursinya menjadi kenal. Sinten Bu Asmani, kula Bu Zulaikha, panjenengan sinten, kula Bu Soimah, misalnya kayak gitu kan. Wah, jadi kenal. Akhirnya bisa beramal sholih karena mengenal teman baru. Ya kan? Akhirnya bisa memberikan sebuah kesempatan untuk beramal sholih. Ada informasi amal sholih dari temannya, ada informasi majelis taklim lain oleh temannya, diajaklah ke masjid taklim yang lainnya, jadi amal sholih berikutnya. Dengan seperti itu ternyata jadi akrab. Ternyata tukar-tukaran nomor handphone, tahu bahwa saudaranya yang biasa di satu majelis taklim baru sakit. Ketika sakit mengunjungi, masya Allah, jadi amal sholih. Karena mengunjungi saudara kita yang baru sakit itu amal sholih yang luar biasa, ya. Maka pintu amal sholih itu menjadi terbuka demikian lebar, demikian banyak karena lewat majelis ilmu. Padahal salah satu yang dijanjikan Allah itu adalah masuk ke surganya Allah siapa saja orang yang beriman, baik dia dari laki-laki maupun perempuan, lalu dia beramal sholih, maka baginya masuk surga. Dengan beramal sholih, janji Allah yang lainnya akan diberikan kehidupan yang baik. Man amila sholihan, siapa saja manusia yang melakukan amalan sholih, min dzakarin au unsa, baik dia mudzakkar atau mu'anas, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sementara dia orang beriman, maka janji Allah untuknya adalah falanu'iyannahu hayatan thayyiban. Maka dijanjikan oleh Allah Ta'ala hayatan thayyiban, kehidupan yang baik. Akhirnya di sini kita menjadi circle, menjadi komunitas, menjadi jamaah yang mengikat satu dengan yang lainnya untuk beramal sholih, yang dengannya kehidupannya menjadi bertambah baik. Ya. Bisa jadi ketika berjumpa di majelis taklim ternyata semakin akrab, ternyata satu dan dengan yang lainnya ada kesamaan frekuensi dan kesamaan aktivitas. Misalnya kenal Bu Soimah sama Bu Zulaikhah tadi, yang satu jualan sayur mentah di pasar, yang satu jualan warung makan, ternyata jadi rezeki, jadi amal sholih semuanya, masya Allah. Disinilah mudah-mudahan salah satu ikhtiar kita, berharap dengan adanya majelis taklim kita di Jumat sore ini menjadi wasilah kita untuk dihindarkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang dipastikan merugi karena kita memiliki iman kepada Allah lalu beramal sholih, lalu ada majelis seperti ini untuk watawassaw bil haq, untuk saling mengingatkan perkara-perkara yang hak, watawassaw bis sabr, lalu untuk saling bersabar, mengingatkan perkara sabar, ya. Sobir, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan yang sabar. Kehidupan ini yang memang begini, kadang lapang, kadang sempit, ya. Kadang laris, kadang kurang laris, ya. Kadang dagangannya habis sampai harus nyari-nyari dagangan berikutnya, bingung. Kadang-kadang dagangannya numpuk, ya kan, nggak ada yang beli, biasa saja. Beginilah kehidupan. Tidak ada yang ideal, yang sempurna di kehidupan dunia ini. Maka Allah garansikan akan ada kehidupan yang ideal, yang sempurna nanti di janahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kehidupan di dunia ini saya dan panjenengan melihat banyak ketidakidealan, biasa saja. Kita akan berjuang agar menambah ideal yang belum ideal, semampu kita masing-masing. Iki enggak begitu ideal, aku kok mampu kiranya untuk mengidealkan ini lebih ideal lagi. Ya, kita ikhtiari agar lebih ideal. Tapi niatkan itu sebagai amal sholih. Hasilnya tawakal Allah. Ya. Kalau sudah niatan amal sholih, harapannya kita terus diperbaiki kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hamba-hamba yang nanti dipilih masuk ke janahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Maka kembali hari ini saya mendapatkan double job,
Job yang pertama adalah menyambut Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian untuk kita mengawali majelis perdana di akhir bulan Syawal ini. Mudah-mudahan kita semua di antara yang dipilih oleh Allah untuk bisa istiqomah. Karena yang paling berat itu yang istiqomah. Amalan itu sekali langsung banyak itu bagus. Tapi amalan itu lebih bagus kalau istiqomah, banyak dan istiqomah itu bagus, ya kan? Sedikit istiqomah juga bagus. Mastata'tum, menurut kemampuan kita masing-masing. Ya. Tapi kita sudah mengupayakan, misalnya dengan majelis taklim atau majelis ilmu, ya kita memang spare waktu kita. Aku punya agenda setiap Jumat sore ngaji nang kono. Aku setiap Selasa sore ngaji nang kono. Misalnya ibu-ibu yang sudah pensiunan itu kan saya sering kali mendapati agenda karena ibu mertua saya seorang pensiunan. Wah, aktivitasnya Selasa esok ngaji nang kono. Kemis sore ngaji nang kono, semua sore ngaji nang, ya bisa wah. Cocok ora? Cocok, Bu. Nah, gitu kan. Mantap, kan. Hari-harinya adalah ngaji ke sana kemari. Sekalipun pernah diingatkan sama salah satu orang penting di negara kita, mbah-mbah ya kan ngaji ya doan untuk apa kayak gitu. Tapi bagi ibu-ibu yang sering ngaji pasti akan merasakan mendapat banyak manfaat. Apalagi yang sudah purna-purna atau pensiun itu, ya kan. Enggak ada pengajian-pengajian yang diikuti malah bingung agendanya njok ngopo gitu. Maka mengakhiri hidupnya dengan kegiatan-kegiatan amal salih. Mudah-mudahan dengan itu benar-benar diperjumpakan oleh Allah keadaan akhir yang baik. Karena manusia terbaik itu yang akhirnya baik. Sekarang saya dan panjenengan ini belum ada garansi untuk memiliki akhir yang baik ataupun tidak baik. Maka membiasakan dengan yang baik itu dengan harapan orang itu mati dengan kebiasaannya, gitu kan. Maka saya dan panjenengan membiasakan hal-hal yang baik agar kelak kalau Allah ternyata sudah menentukan akhir batas usia kita dalam keadaan yang baik sebagaimana sehari-hari kita berjuang untuk melakukan kebaikan. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kami mewakili Sahibul Bait juga mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fi ahlikum wa malikum, atsarakallahu fi ma a'taitum wa barakallahu fi ma abqaitum wa ja'alahu lakum tahuron. Terima kasih yang setulus-tulusnya, yang sebanyak-banyaknya kepada panjenengan semuanya yang senantiasa bersinergi, berkolaborasi dengan Yayasan Subul Salam Nusantara dan Rumah Quran Yabisa dalam setiap program-program yang kami adakan. Semoga keberkahan Allah berikan untuk panjenengan semuanya. Semoga keberkahan Allah anugerahkan atas harta-harta yang Allah amanahkan kepada panjenengan semuanya. Semoga keberkahan Allah hadirkan atas pekerjaan dan usaha-usaha panjenengan semuanya. Semoga keberkahan Allah hadirkan atas waktu dan sisa usia panjenengan semua, insyaallah. Allahumma amin. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Memasuki tema pada kesempatan sore hari ini yang ditulis oleh tim media itu adalah menjadi pribadi yang sukses dan mensukseskan. Semoga pribadi yang seperti itu kita semua yang ada di majelis ini dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, insya Allah Allahumma amin. Maka dari tema itu sebenarnya saya yang diberikan amanah oleh tim dakwah Yayasan Subul Salam Nusantara untuk mengawali, karena dikhawatirkan ketika masih awal itu ibu-ibu, bapak-bapak belum terbiasa. Setelah libur panjang itu diantara yang berat itu adalah mengawali, termasuk para santri, ya kan? Para santri liburnya 1 bulan, maka seringkali saya mendapatkan curhat diskusi dengan para asatid di banyak pondok pesantren. Santrinya masih rasen. Bahkan kalau yang rada ekstrim-ekstrim santrinya pada kabur, pulang kembali ke rumahnya, ya kan? Masih belum move on untuk masuk kembali ke pondok seperti itu. Wah, itu enggak keren. Tapi kalau yang kayak gitu jangan dicontoh ya. Karena bagaimanapun
pondok pesantren, tempat kita belajar itu adalah tempat yang terbaik saat ini yang bisa mengantarkan kepada kita kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat insyaallah. Maka dari tema menjadi pribadi yang sukses mensukseskan itu sebenarnya adalah buah tarbiyah dari Ramadan. Maka ilmu yang paling singkat, padat, dan terpercaya yang pernah saya dapatkan dari banyak coach, dari banyak literasi, itu adalah ilmu apa? Bisa kebaca dari belakang? Ilmu copy paste. Nah, ini. Ilmu copy paste itu adalah ilmu yang paling simpel, ya kan? Yang paling relevan, ya, yang paling relate di setiap zaman, ya, asalkan kita serius melakukannya. Bagaimanapun butuh keseriusan. Enggak mungkin kita bisa menjadi pribadi yang baik selama kita tidak serius. Bahkan Allah sampai mengatakan tidak mungkin terjadi Allah memberikan sebuah subulana, jalan-jalan Allah yang Allah berikan kepada kita, jalan keluar dari problematika, ide dan gagasan dari kebuntuan dan sebagainya, kecuali kita memiliki kesungguhan yang luar biasa. Maka untuk bisa copy paste itu butuh kesungguhan. Dan bahkan kalau misalnya kita mau fair, mau jujur, mau apa adanya, hari ini saya dan panjenengan itu adalah orang yang belum begitu berhasil kaitannya dengan copy paste. Coba kita kalau mememori lagi berapa pekan sebelum sekarang ini, yaitu masuk bulan Ramadan kemarin, kita ditarbiyah oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan oleh Allah kepada kita orang-orang yang beriman, ya, wajib hukumnya untuk melakukan saum Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kita juga diperintahkan. Goalnya adalah untuk menjadi pribadi yang takwa. Maka kemarin saya ngomong sama para santri, kalau sama para santri juga beda. Kemarin saya ngomong sama para santri, takwa itu apa? Yang pertama, tangi gasik, kan? Karena Ramadan itu adalah bulan di mana kita ditarbiyah oleh Allah untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Selama 1 bulan penuh kita dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan orang takwa. Harapannya agar Syawal, ya kan, dan juga bulan-bulan setelah Ramadan selama 1 tahun penuh itu kita bisa copy paste Ramadan. Tapi prakteknya saya dan panjenengan kira-kira baru ini sampai Syawal. Padahal Syawal sendiri dikatakan bulan peningkatan. Kira-kira meningkat apanya kita di bulan Syawal? Meningkat apanya? Meningkat kesetnya atau meningkat sregepnya? Ya kan? Meningkat amal solehnya atau meningkat berat badannya? Ini, ya kan? Hal yang kayaknya mudah, ilmunya apa? Copy paste. Tinggal di copy dan di paste, ya kan? Aku lihat Ramadan, maka aku copy di bulan Syawal. Bangunnya pagi, ya kan? Bahkan bulan Ramadan sarapan saja disuruh pagi. Sebelum subuh disuruh sarapan, tapi namanya sahur. Gitu kan Pak Ardi? Ini sebenarnya kita diajari oleh Allah untuk memiliki kebiasaan baik. Di mana saya sangat teringat dulu nasihat Mbah Kakung saya, namanya Mbah Hisham, ya, ibu mertua baru dawuh, kan. Nek tangi aja awan-awan. Nggih, Mbah. Kenapa pripun, Mbah? Nek rezekine pengen lancar. Wong kene tangine awan, rezekine iki ditutul pitik. Nah, gitu. Rezekinya di apa? Tutul pitik. Setelah saya belajar sekian waktu sampai hari ini menjadi manusia dengan usia lebih di atas 40 tahun, ternyata memang tidak ada kesuksesan
berpijak di atas kemalasan. Enggak ono, ya kan? Saya belajar dari banyak manusia sukses yang saya jumpai, sukses pun walaupun absurd ya, tidak ada standar baku sukses itu seperti apa, tapi secara umum ya anggaplah sukses lah. Orang dengan memiliki karyawan banyak, memiliki beberapa perusahaan, secara dokhiriyahnya bagus, ya kan, secara kemanfaatannya banyak, ya itu dikatakan sukses begitu. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang sudah bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Ya kan? Salah satunya adalah menanggalkan kemalasannya. Yang mana sebenarnya saya dan panjenengan bicara soal malas ini kan kita banget gitu, ya kan? Setiap kita kalau mengikuti hawa nafsu kita maka paling enak itu memang malas, ya kan? Cocok karo impen gitu loh, ya kan? Cocok karo kahanan hati, ya. Panas, wah, zaman apa musim panas ke, nah esok malah anyes, ya kan? Maka kemarin saya ngobrol sama teman Ustadz dari Prampelan, wah ini hujan berat kalau masuk bulan Juni, Juli, Agustus nih Ustadz. Wah, kami kan di Prampelan di pinggir di lereng Sindoro sebelah sana, Kaliangkrik, ya kan? Itu kalau harus bangun jam 3:30 pagi, Allahu Akbar. Bibir itu pecah. Ini nek nggak dikasih pelembab, kaku pipini itu rasanya gitu kan. Siang saja memang benar, saya yang tinggal di Manding, siang ketika ngambil air wudhu di Prampelan sana, wah kayak air kulkas gitu kan. Apalagi jam 3 pagi, maka saya kemarin ngomong sama Ustadz saya, wah itu sampean pahalane luwih gede. Karena ujian sholat subuh di Prampelan dengan subuh di Temanding, subuh di Jampirjo, subuh di Jampiroso itu abot subuh di Prampelan. Kayak nerutuk gini. Coba kalau kita mengikuti hawa nafsu, ya kan? Enaknya kira-kira tetap selimutan atau bergegas dari selimutnya untuk menunaikan sholat subuh. Kalau hawa nafsu kita mesti ya tetap enak selimutan, ya kan? Tangi engko nek wis penter bahasanya gitu kan. Matahari sudah agak tinggi, kekaring sik nang ngarep omah gitu kan. Syukur-syukur ngopi apa ngeteh dhisik ya gek salat subuh ya tak enake pol kayak gitu itu. Tapi bukan seperti itu syariatnya. Ini Allah baru mentarbiah kita untuk menjadi pribadi yang harapannya menjadi calon-calon manusia yang sukses. Maka dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Gitu loh. Maka Ramadan itu adalah tarbiyah, pendidikan dari Allah langsung untuk menjadikan kita pribadi yang sukses. Maka mulailah dari segala sesuatu yang Allah ajarkan di bulan Ramadan untuk menapaki bulan-bulan yang lain. Gitu loh. Kalau ternyata Allah mengajarkan kita untuk memanajerial waktu, maka manajerilah waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita gagal memanajemen waktu sementara waktu kita begitu cepat berlalu. Saya itu keinget zaman TK, ya kan? Teman saya kepleset nang pinggir Blumbang, nangis ngeluru pulang ke rumahnya itu kayaknya memori itu baru kemarin, gitu loh. Saya ingat adik kelas saya yang sekarang jadi tukang di sebelah sana, ya kan? Namanya Pak Nang, itu adik kelas saya. Ya kan? Dulu zaman TK kepleset masuk kolam, gitu kan, pulang ke rumah. Padahal itu sudah sekitar 38 tahun yang lalu, ya kan? Tapi masih kayak kemarin. Maka bisa jadi bapak saya, bapak panjenengan, ibu saya, ibu panjenengan juga sama, ya kan? Mungkin mengingat masa mudanya itu baru kemarin, ternyata hari ini sudah 67 tahun, ternyata hari ini sudah 72 tahun. Waktu begitu cepat berlalu. Maka jangan sampai kita sembarangan dengan waktu. Ada usia saya misalnya 40 sekian tahun, ya kan, belum ngapa-ngapain karena dia banyak kehilangan waktu. Dia masih suka nongkrong di pinggir jalan. Dia masih santai-santai dengan teman-teman yang tidak produktif.
Padahal usianya juga sudah 40 sekian tahun. Ya kan? Ketika ditanya, ya gitu-gitu doang kerjaannya. Tapi ada orang yang seusia di bawah saya, usia 35 tahun, pencapaiannya sudah luar biasa. Perusahaannya besar, memiliki foundation untuk nyukupi anak-anak yatim yang banyak. Menjadi pesantren yatim di Bogor, menjadi pesantren yatim di Bandung, dan seterusnya. Perusahaannya besar, amal solehnya banyak, usianya masih 34 tahun, usianya masih 35 tahun. Ketika saya tanya, pasti jawabannya adalah berbagai macam proses yang mengharu biru, perjuangan yang luar biasa dilakukan oleh seorang yang memang hari ini kita dapati, kita lihat sebagai orang yang kita bisa sebut sukses. Perusahaannya besar, anak yatim yang asuh banyak, mengelola lembaga ini lembaga itu, amal sosialnya Masya Allah. Dan dijamin orang yang seperti itu tidak mungkin berpijak di atas kemalasan. Mau ngejak ketemuan saja pasti sulit gitu loh. Agendanya puadiat. Tapi kalau orang-orang yang tidak biasa melakukan hal-hal besar, tidak biasa memanajemen waktu dengan baik, pasti nyantai-nyantai saja. Kapan-kapan di calling, guys, ngene, siap. Kosong, longgar, selalu longgar, gitu kan? Itu tanda bahwa dirinya belum sukses. Maka menjadi pribadi yang sukses dan mensukseskan, yang paling mudah bagi kita orang Islam adalah tarbiyah Ramadan. Copy paste Ramadan saja. Dalam urusan manajemen waktu berarti kita mulai start bangun paginya kayak bulan Ramadan. Coba kalau misalnya bulan Ramadan kemarin tak lihat di sini sampai jam 10, sampai jam 11 malam orang tilawah Quran, ya kan? Untuk capai target sekian juz dalam satu bulan, bisa khatam Quran sekian kali khatam dalam satu bulan. Maka andai kata kita copy paste bisa 70% saja dengan bulan Ramadan itu, maka kayaknya kita itu layak menjadi pribadi yang sukses dan mensukseskan. Akhirnya banyak orang yang disukseskan, banyak anak yatim yang tidak dapat kesempatan belajar dikasih kesempatan belajar, banyak orang yang tuna daksa pekerjaan, yang nggak punya pekerjaan itu mendapat pekerjaan, banyak orang yang belum pandai dia pandaikan, sampai akhirnya menjadi pribadi yang sukses dan mensukseskan. Karena pribadi yang mengcopy paste Ramadan pasti adalah pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sama-sama tahu betapa luar biasanya orang yang bertakwa. Allah berikan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Maka hari ini yang ingin saya bahas takwa dalam versi dohiriyah, bukan batiniyahnya. Maka tarbiyah Ramadan kita dididik oleh Allah Ta'ala untuk mengendalikan diri kita ini. Orang yang sukses itu yang saya kenal, yang saya tahu, yang saya pernah jumpa, rata-rata adalah orang yang sudah bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Itu. Enggak mungkin dia akan beli mobil ya, dengan uang yang baru dia keluarkan dari KUR BRI. Enggak mungkin dia membeli motor ya kan, dengan kredit online itu ya. Enggak mungkin ya kan. Dia sudah selesai dengan sendirinya. Dia sudah tahu mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Dia tahu kapan dia harus beli atau menahan diri untuk tidak membeli. Itulah tarbiyah Ramadan. Di Ramadan kita bisa masuk ke warung-warung makan yang buka separuh hordengnya, ya kan? Punya uang di saku kita, masuk pasti dilayani. Di situ ada warung Padang, ya? Hordengnya dibuka sebelah, ya kan? Ketoknya tutup, ning aslinya buka, dan kita sudah sama-sama tahu ya memang itu buka kayak gitu. Cuma untuk menghargai ya tetap dikordeni seperti itu. Lalu saya dan panjenengan ketika masuk dan punya uang 20.000, 30.000 mesen rendang Mas, kira-kira dibeli dijualin atau enggak? Iya, pasti dikasih. Oh monggo kan gitu. Kepala kakap Mas, oh monggo kan begitu. Secara zat halal.
ya kan? Tetapi karena timing waktunya tidak tepat menjadi haram. Khusus Ramadan sama Allah dijadikan haram. Supaya kita belajar manajemen skala prioritas, mana yang harusnya dikerjakan, mana yang tidak. Pribadi yang sukses pasti paham mana skala prioritas, ya kan? Pribadi yang sukses mesti paham manajemen cash flow, manajemen keuangan. Mana yang harus dibeli, mana yang harus ditahan untuk tidak dibeli. Ya. Ini waktunya atau belum? Ya. Kalau belum ya jangan. Wis utang kur, ya kan? Suka BRI, gawe modal usaha, durung bati apa-apa, nganyari mobil. Akhirnya ora kuat, nyicil, gek telung sasi ditarik leasing. Nah inilah pribadi yang tidak sukses karena gagal mengcopy paste Ramadan. Andaikan saya dan panjenengan, ini ibu-ibu yang di belakang atau bapak-bapak yang hadir ini, saya dan panjenengan ini sudah berapa kali berjumpa dengan Ramadan. Yang jadi masalah saya dan panjenengan ketika Ramadan berkali-kali menyapa kita tapi tidak merubah kebiasaan kita. Kelingane karo Ramadan ki mung tok ngelih saka esuk tekan sore. Ngono tok, ya kan? Ini masalah kita. Padahal andai kata kita ikut apa yang diajarkan Allah di bulan Ramadan, sukses itu adalah hak kita bersama. Bahkan mensukseskan banyak orang. Coba di bulan Ramadan kita bikin program share. Di akhir Ramadan Mas Teddy tim media bikin share. Program ini langsung bikin daftar list. Semangatnya untuk mensukseskan orang lain itu keren gitu loh. Coba kalau kita mentalnya kalah Ramadan, ada orang yang membutuhkan langsung nyoh, ya kan? Ada potensi yang kita perlu ada di dalamnya, nyoh, lost doll pokoknya, ya kan? Yang penting kita bisa manajemen. Maka kita akan menjadi pribadi yang sukses dan mensukseskan. Menolong orang itu kayak enting banget nek bulan Ramadan, ya kan? Kenapa di bulan Syawal jadi sulit? Gitu. Kenapa di bulan Zulqa'dah kok jadi berat? Kenapa di bulan Zulhijjah kok jadi beda? Nah ini yang harus kita coba untuk refleksikan ke dalam diri kita. Saura-urane, ora podo kalau Ramadan saya dan panjenengan gagal mempraktekkan itu. Karena setan di bulan Ramadan itu memang jauh lebih dahsyat. Karena Allah sendiri yang menginformasikan kalau Ramadan memang dikurangi setane, kasih yang dicancang dan sebagainya. Di luar bulan Ramadan liar semua setannya, ya kan? Maka kita potensinya berat untuk bisa lulus seleksi, ya kan? Paling tidak bisa mengcopy paste 60-70% dari Ramadan, maka kita potensi menjadi orang-orang yang akan sukses dan mensukseskan. Secara finansial kita akan dimudahkan. Orang yang takwa itu salah satunya akan dimudahkan secara finansial, akan mendapatkan jalan keluar dari problematika, akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan, akan mendapatkan macam-macam yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa. Dan Ramadan adalah waktu di mana Allah meminta manusia yang beriman menjalankan segala sesuatu yang ada di bulan Ramadan agar terupgrade menjadi takwa di hadapan Allah, agar menjadi pribadi yang berakhlak baik. Dan ketika Rasulullah ditanya apa yang bisa memasukkan hamba, yang paling banyak memasukkan hamba memasuki jannahnya Allah, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ramadan itu akhlak kita baik-baik semua, ya kan? Nonton sing kita rada maksiat wae langsung hudul basor, menundukkan pandangan. Khawatir posone ora sempurna pahalane. Khawatir sing makruh-makruh akan membuat pahala kita tidak sempurna. Tapi ketika di luar Ramadan, nah ini masalahnya. Jangankan yang makruh, ya kan? Bisa-bisa yang haram kita nikmati, naudzubillah. Maka ini tarbiyah Ramadan ini, yuk sama-sama saya mengajak kepada pribadi, kepada hadirin semuanya, mari bersama-sama kita jadikan bulan-bulan kita copy paste, kita tiru, kita ikuti apa yang menjadi keinginan Allah untuk mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa sebagaimana Ramadan. Manajemen keinginan, ya, manajemen hawa nafsu, ya.
Bapak Ibu yang masih memiliki pasangan suami atau istri, ya, di Ramadan yang halal bisa diharamkan ketika waktunya tidak tepat. Karena skala prioritas dan manajemen waktu yang ingin Allah ajarkan kepada kita. Sekalipun halal belum tentu thayyib kalau waktunya tidak tepat. Begitu loh. Supaya kita memiliki etos kerja yang bagus. Kemarin saya ngasih contoh kepada teman saya seorang pimpinan perusahaan. Coba Bang, andai kata kamu pada siang hari mendapatkan keadaan karyawanmu ingin izinnya menurut karyawanmu ini udzur syar'i untuk mempertahankan keadaan rumah tangga agar sakinah, mawaddah, warahmah. Misalnya seorang suami ketika bekerja di handphonenya ada message dari istrinya, Mas pulang sebentar, pengen nih, nah, misalnya itu yang bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Misalnya begitu itu, ya kan? Kira-kira pimpinannya mau bagaimana, mengizinkan atau tidak? Kan tidak, ya kan? Itu namanya etos kerja, gitu loh. Ada waktu di mana kita sekalipun itu boleh, tidak harus kita lakukan, bahkan dilarang dilakukan. Ini banyak orang melakukan yang akhirnya menjadikan dirinya gagal dalam bisnis, gagal dalam usaha, gagal dalam bekerja, sampai ada yang di PHK, sampai ada yang bangkrut karena masalah-masalah yang teknis seperti ini. Dan takwa itu sebenarnya masalah teknis pun dibahas. Takwa itu tidak sekedar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya saja secara umum, tetapi secara teknis akan dibahas. Tidak hanya sekedar do something because of Allah atau avoid atau leave something because of Allah. Bukan hanya sekedar seperti itu saja. Panjang, banyak definisi dari takwa itu. Maka yuk sama-sama kita refleksikan ketakwaan kita termasuk dalam urusan-urusan teknis. Bagaimana kita menjadi pribadi yang tangguh dalam keseharian kita, dalam membangun perusahaan kita, dalam membangun bisnis kita, dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau kita sebagai seorang karyawan, pastikan kita adalah karyawan yang terbaik di hadapan bosnya, karyawan yang keren di mata pelanggan-pelanggannya, maka dia layak nanti di-upgrading mulai dari karyawan akan menjadi bisnis owner. Nah, begitu. Tapi ketika kita jadi karyawan saja males-malesan, itu ngepol, ya kan? Ora maksimal nyambut gawe, wis bose ora seneng, ya kan? Konsumennya ora seneng, wong kok nyambut gawe kaya ngono. Kene iki tuku. Nah, misalnya kita nglayani kok besemut ae misalnya. Ada enggak yang kayak gitu? Ada. Nglayani kok kaya ngono, ya kan? Ulate ora diatur. Nah, begitu kan wong Jawa. Nah, seperti itu. Gek dadi karyawan wae kaya ngono gitu loh. Bagaimana dia nanti akan menjadi business owner? Kayak tadi karyawan sebuah swalayan. Bagaimana dia akan punya swalayan sementara attitude-nya seperti itu, etos kerjanya seperti itu. Nah, ini PR kita. Orang yang bertakwa itu good attitude. Orang yang bertakwa itu good karakter. Orang yang bertakwa itu mempunyai smart work, mempunyai hard work, ya kan? Seperti itu. Maka mari kita sama-sama dengan tarbiyah Ramadan dengan copy paste saja. Yuk mari sama-sama kita memiliki etos kerja yang luar biasa. Di bulan Ramadan itu tidak ada perintah Allah gandeng aku ngongkon sampean kabeh do poso. Hei hamba-hambaku lereno do nyambut gawe. Ada perintah kayak gitu? Enggak ada. Di bulan Ramadan kita lapar, kita haus saja sama Allah diminta untuk tetap beraktivitas. Supaya kita nanti di bulan lain itu rakakean alasan gitu loh. Wis wetenge wareg, kan? Gorokane basah, ngono nyambut gawene mlitri, gitu kan. Alasan saja. Ya. Ajian pamungkase Jaya Endo, ya kan. Hawane ngeles aja nek ana gawean itu di dalam sebuah pekerjaan. Si fulan, wah itu terkenal karo kanca-kancane dikongkon ana wae alasane. Ya kan? Alasannya kecetit, alasannya kesel, alasannya balesi telepon penting, alasannya terus, alasannya. Akhirnya teman kerjanya enggak seneng, akhirnya
bosnya enggak suka, akhirnya klien tidak suka. Coba kalau misalnya menjadi seorang yang smart, seorang yang bekerja keras dan sebagainya, bisa jadi suatu saat akan diamanai sama bosnya. Awakmu nek misalnya tak kon mimpin cabang anyar gelem ra, rencana toko kita TB Makmur Jaya misalnya kita akan buka cabang di Kecamatan Kaloran. Dari sekian karyawan yang ada, saya anggap kamu yang paling layak. Gimana kalau kamu menjadi manajer cabang Kaloran? Misalnya kayak gitu kan, dari karyawan jadi manajer. Ketika jadi manajer gajinya lebih besar, savingnya lebih banyak, ya. Kesempatan ketemu klien yang lebih besar. Maunya kliennya mung to end user, ketika jadi manajer kenalannya sama supplier, beda kelas. Ketika kenal sama banyak supplier, dia orang yang tangguh, dia orang yang sangat excited menurut klien-kliennya, maka bisa jadi si supplier ini memberikan tawaran-tawaran menarik. Mas, perusahaan kami itu kalau menilai panjenengan itu hebat, luar biasa. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Tawaran itu datang silih berganti, layak menjadi manusia yang sukses. Diawali dari karyawan. Enggak harus kita itu langsung jadi wong hebat, langsung jadi business owner, apalagi yang masih muda-muda. Banyak belajar dulu dari pimpinan-pimpinan yang bagus, dari owner-owner yang tangguh, ya kan? Sampai nanti suatu saat memiliki banyak ilmu, memiliki good karakter, akhirnya menjadi business owner dengan kesiapan-kesiapan yang sudah dimiliki. Akhirnya sukses hidupnya, karirnya menanjak terus, rizkinya terus bertambah, manfaatnya di lingkungan, di keluarganya semakin bertambah. Allahumma amin. Inilah tarbiyah Ramadan, inilah copy paste dari Ramadan. Mudah-mudahan saya dan panjenengan melewati Ramadan itu tidak hanya sekedar tahu kalau Ramadan itu haus dan lapar. Ramadan itu bicara tentang karakter, membangun karakter. Ramadan itu bicara manajemen waktu. Ramadan itu bicara manajemen keuangan. Ramadan itu bicara manajemen keinginan dan hawa nafsu. Ramadan itu bicara tentang kunci dari sebuah kesuksesan, yaitu mampu memanajemen sesuatu. Ini yang paling penting, yang harus kita coba refleksikan dalam keseharian kita. Banyak para teman handai tolan yang datang ke sini yang dikeluhkan adalah masalah manajemen. Ada orang yang sudah sampai sekian tahun menjadi seorang dai belum bisa mendirikan sebuah ma'had misalnya karena masalah manajemen yang belum bisa dikuasai oleh beliaunya, seperti itu. Maka kembali, semoga hari ini adalah menjadi wasilah saya dan panjenengan masih hangat ingat dengan Ramadan karena masih di bulan Syawal. Mudah-mudahan Ramadan membekas di dalam diri kita hingga kita diperjumpakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di momen Ramadan tahun yang akan datang. Allahumma amin. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang baik secara manajerial, yang baik secara karakter. Karakter Ramadan harus kita implementasikan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya, ya. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa meninggalkan bekas di dalam diri kita. Yang biasa bangun siang jadi bangun siang kembali, yang biasa malas jadi malas kembali, yang biasa susah berbagi kembali susah berbagi lagi, yang biasa etos kerjanya buruk tetap menjadi orang yang pemalas, yang biasanya hal-hal yang negatif yang banyak ternyata tidak kita mampu rubah sekalipun Ramadan sudah menyapa kita. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi hasil tarbiyah Ramadan, menjadi mukminun qawiyun, menjadi seorang mukmin yang kuat, yang menjadi sukses dan mampu mensukseskan orang-orang di sekitar kita. Allahumma amin. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kajian perdana Jumat sore pada kesempatan kali ini. Monggo panjenengan semua Jumat yang akan datang rawuh kembali, ajak
tetangga, ajak saudara untuk mendapatkan kebaikan dan kebermanfaatan yang mudah-mudahan akan menjadi jariah untuk Bapak Ibu semuanya. Kita akhirkan majelis ini dengan sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari Jumat waktu menjelang maghrib itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah dengan sepenuh harapan kita. Kita mulakan dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah, mudahkanlah setiap urusan kami ya Allah dengan kemudahan yang semudah-mudahnya ya Allah. Mudah yang datangnya darimu ya Allah. Mudahkanlah kami untuk memperbaiki karakter kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk memperbaiki kinerja kami ya Allah. Mudahkanlah kami memperbaiki hubungan-hubungan baik kami dengan keluarga-keluarga kami, dengan tetangga-tetangga kami, dengan saudara-saudara kami ya Allah. Mudahkanlah semudah-mudahnya ya Allah. Mudahkanlah pekerjaan-pekerjaan kami ya Allah. Mudahkanlah usaha-usaha kami ya Allah untuk menuju titik kesuksesan yang Engkau kehendaki ya Allah, agar kami menjadi orang yang bermanfaat ya Allah, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas ya Allah, menjadi hamba-Mu yang terbaik karena memiliki banyak manfaat kepada sesama kami ya Rabbal alamin. Allahumma ghfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma ya Allah, rizkikan kepada kami ya Allah hanya rizki-rizki yang halal saja ya Allah, hingga kami tak ada sedikit pun selera dengan yang haram ya Allah. Kayakan kami ya Allah, kami semua ini ya Allah hamba-Mu yang maha kaya ya Allah. Kayakan kami dengan anugerah-Mu ya Allah, hingga kami tak lagi butuh dari selain-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka amalan baron wa rizqan daron wa aishan wa qaran. Allahumma ya Allah, di sisa usia kami ini ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik saja ya Allah. Jauhkan kami dari segala amalan-amalan yang buruk ya Allah. Jauhkan diri kami dari segala kemaksiatan yang mengundang murka-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Anugerahkan kepada kami rizki yang terus mengalir ya Allah, rizki yang bermanfaat ya Allah, rizki yang barokah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, kehidupan keluarga kami yang Engkau bahagiakan ya Allah dalam syakinah mawaddah warahmah ya Allah. Anugerahkan keturunan kami, cucu-cucu kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah, menjadi para sholihin ya Allah, menjadi para ahli ilmi ya Allah, menjadi para ahli Al-Quran ya Allah, menjadi para ahli-ahli ibadah ya Allah, menjadi para ahli-ahli kebaikan ya Allah, menjadi manusia-manusia yang Engkau muliakan ya Allah, dan mampu memuliakan kami orang tuanya ya Allah. Muliakanlah kami karena anak keturunan kami ya Allah di duniamu hingga kelak di akhiratmu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma dib hammana, Allahumma dib hammana, Allahumma dib hammana. Allahumma ya Allah, angkatlah setiap problematika hidup kami ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami ya Allah. Kami dan juga saudara-saudara kami ya Allah, terkhusus yang ada di majelis ini ya Allah, yang masih mempunyai hutang-hutang, maka lunaskanlah ya Allah. Yang sedang Engkau uji dengan sakit, semoga Engkau segera sehatkan ya Allah. Yang sedang Engkau uji dengan harmonisnya rumah tangga, semoga Engkau segera mengharmoniskan kembali ya Allah ya Rabbal alamin. Yang Engkau sedang uji dengan rizki yang sempit, segera Engkau lapangkan kembali birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sedang merintis usaha ya Allah, mudahkanlah usahanya semakin bertambah maju, semakin bertambah berkah
berkembang ya Allah, menjadi jalan ibadahnya kepadamu ya Allah, dalam ibadah makdoh kepadamu maupun ibadah muamalah dengan sesamanya birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kembali di akhir sesi, kami Yayasan Sepuluh Salam Nusantara dan Rumah Tahfidz Iza bisa mengucapkan kepada panjenengan semua yang rawuh, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita semua di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Ta'ala. Setiap khilaf dan salah kita termasuk di masa lalu kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.